Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua guys. Bagi penghobi elektronik, silakan kumpul rapat-rapat. Oke, ini adalah uh, video yang untuk menambah kekurangan video saya yang kemarin ya, tentang power supply, control voltage dan control current. Nah, ini alat-alat yang saya pakai tidak jauh berbeda dengan alat-alat yang kemarin. Cuman di video kali ini power supply-nya saya gunakan yang berbeda karena bekas ada charger laptop yang kemarin sudah saya gunakan untuk supply lampu LED. Kemudian untuk IC 7812-nya saya tidak punya, jadi saya ganti dengan modul step up. Oke, kita perhatikan saja. Ini kebetulan request dari teman kita ya, yang sangat tertarik dengan power supply control current katanya. Jadi dasar-dasar power supply control voltage dan control current seperti inilah menurut saya. Karena ini kan hanya buatan saya sendiri dan mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman. Jikalau ada kekurangan silakan ditambahi. Silakan ditulis di kolom komentar. Ya sahabatku. Untuk yang belum menonton silakan kalian cari videonya di power supply control voltage dan control current, ada di playlist saya itu. Oke, sambil kita ngopi-ngopi silakan kalian lihat perakitannya tidak jauh berbeda, melainkan saya hanya merubahnya IC 78012 untuk supply dari IC LM328 yang lama kita tunggu datangnya IC itu ya. Oke, jadi kawan kita ada yang tertarik. Silakan kita simak sambil kita ngopi-ngopi. Ini adalah langkah pertama, yaitu membuat kontrol voltage atau pengatur tegangan. Sekalian booster current dari modul step down ini. Oke, sekarang kita beri input tegangan dari sebuah power supply. Kita kasih input tegangan 20 volt ya. Kita kasih 20 volt, kita colokkan jack kita terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan inputnya ke IC tersebut. Oke, tapi sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu voltmeter digital untuk membaca tegangan berapa yang keluar nanti. Sekarang kita colokkan input tegangan dari power supply yang sebesar 20 volt tadi. Oke, terbaca di 12,9. Oke, tegangan inputnya 20 ya. Tapi itu tidak datang 20, sekitar 19 volt. Karena kemarin sudah kita cek ya, digital voltmeternya larat. Jadi saya belum punya modal untuk membeli yang baru. Kita ya gunakan sajalah, kita bangsa-bangsa saja. Sekarang kita coba untuk turunkan dulu tegangannya. Apakah dia berhasil? Ya, dia berhasil untuk menurunkan tegangan ya. Inputnya 20 volt. Telah berhasil sampai ini, saya rasa sampai 1 volt. Oke, begini ya cara membuat power supply variabel menggunakan DC step down dengan kita tambah booster current. Itu sebuah transistor yang kita gunakan sebagai membooster currentnya. Jadi beban nanti load yang besar tidak lari ke tidak lari ke DC step down itu. DC step down itu kan kecil ampernya. Jadi setelah kita booster current kita bisa menggunakan ampere beban-beban yang berat. Oke, next lanjut kita coba menggunakan sebuah pompa air. Tapi pompa air ini maksimal currentnya 2 ampere. Tapi setelah kita gunakan, kita cek hanya sekitar 500-an atau 400-an yang bisa ditariknya untuk tegangan di 12 volt. Sekarang kita coba.
Oke, bisa kalian dengar dari pergerakan pompanya, semakin mengecil semakin mengecil dia. Bagi mereka yang punya spray modif-modifan, spray sawah itu bisa menggunakan ini. Apa namanya, power speednya, power speed spray. Oke, kita telah berhasil ya, telah berhasil membuat kontrol voltage, kontrol voltase dari sebuah LM berapa itu ya, DC, dengan menggunakan DC step down dan membooster currentnya dengan bantuan sebuah transistor yang tipe NPN. Nah, sekarang bagaimana cara mengontrol arusnya? Arus ataupun ampere ataupun current dari sebuah power supply ini, kita memerlukan sebuah modul ya. Modul ini bisa kalian temukan di video saya yang sebelumnya, bisa kalian cari, masih menggunakan IC LM358 dan sama persis. Inilah rakitannya yang kemarin saya gunakan, cuman IC yang kemarin itu saya cabut, saya gunakan untuk pompa sawah. Pompa sawah teman saya. Jadi untuk mencari IC itu di sini agak sedikit susah. Oke, terdapat input yaitu input plus dan min untuk menghidupkan dari IC tersebut. Itu minimal berapa tegangan kerjanya? Kalau tidak salah dari 10 ya. 10 atau 8 volt tegangan minimalnya. Oke, yang kabel biru itu adalah output dari groundnya nanti. Sehingga kita tidak lagi menggunakan output min dari DC step down yang kontrol current. Sedangkan DC step up ini saya gunakan untuk memberi catu daya dari input 20 volt tadi dari power supply untuk mensuplai IC tersebut. Oke, IC tersebut harus kita supply. Saya set dia di tegangan 12 volt saja tegangannya. Oke, kita beri dulu dia kabel input. Untuk DC step up ini DC step up ya. Kebetulan itulah 7812 sudah saya gunakan untuk power supply kemarin itu untuk menghidupkan kipas. Malumlah kan ya, alat di sini susah, modal juga susah. Tapi akan kita usahakan, Bray. Oke, kita cek dulu outputnya berapa. Oke, ada di 11,50. Tapi kita naikkan sedikit lagi ya, di 12 lebih lah, biar dia IC-nya bekerja dengan maksimal. Oke, di 12,2. Sekarang kita solderkan saja output plusnya dari DC step up ini menuju input plus dan input minus dari modul ini. Nanti modul inilah yang akan mengatur tegangan negatif, besar kecilnya arus yang masuk ke sebuah komponen aplikasi beban. Aplikasi entah itu dinamo ataupun pompa, terserahlah nanti kita ngetesnya. Sehingga output minnya tidak lagi mengambil dari DC step up itu, melainkan dari kabel warna biru dari modul tersebut. Oke, sekarang kita solder dulu untuk dari kaki kolektornya. Untuk ini kaki output plus, kita beri kabel agar kita mudah nanti untuk menjepitkannya ke beban yang akan kita gunakan. Oke, untuk ampere ya, untuk membaca ampernya kita gunakan voltmeter digital aja, multi digital. Untuk probe hitam, kabel biru itu masuk ke probe hitam dari multi digital. Sekarang kabel merahnya sudah menjadi output min. Nah, nanti output min itulah yang akan kita gunakan. Sedangkan kabel merah tetap mengambil dari emitor ya, output plusnya. Oke, sekarang kita cek. Beginilah keadaannya ya, dalam keadaan standby-nya. Sekarang kita tes saja.
Oke, LED ini adalah LED 12 volt ya, tapi masih bisa hidup walaupun antara plus dan min kita hubungkan. Ini menandakan arus yang mengalir itu sangat kecil, sehingga beban yang ada di situ tidak terlalu nampak di ampere meter. Sekarang coba kita naikkan kontrol current-nya, berapa dia naiknya, sambil kita lihat voltage. Oke, agak sedikit panas ya bro. Sekarang coba kita langsung directkan aja antara plus dan minus 5 ampere ya. Kalau terbaca di multitester 5 ampere, kemudian di power supply sekitar 6 ampere. Oke, kita coba sekali lagi. Cuman kalau kita direct begini kasihan dengan MOSFET-nya, panas MOSFET-nya. Aduh, jatuh pula. Oke, sekarang kita coba tes pakai LED lagi. Iya, LED-nya terang benderang. Ini menandakan bahwa kerja tetap 12 volt dan arusnya naik menjadi berapa yang ditarik oleh LED itu. Tidak nampak ya. Setelah 0,2 0,3. Oke, sekarang kita tes ke yang lain lagi. Coba kita sekarang tes menggunakan pompa DC. Alurnya sama seperti tadi ya. Outputnya masuk ke probe hitam dan probe merah menjadi output min. Masuk ke kabel warna hitam untuk dinamo pompa. Sedangkan output plusnya dari emitter transistor. Sekarang kita hubungkan ke plus dari dinamo tersebut. Oke, biasanya kalau dinamo itu menggunakan di jumper, pakai di damper, dioda damper namanya. Karena dinamo itu kan menimbulkan induksi dari putarannya. Seharusnya dia disearahkan dengan dioda. Nanti kalian tambah-tambah lah itu skematiknya ya. Oke, sekarang kita coba adjust ampernya. Kita putar-putar, kalian lihat sendiri ampernya menurun dan dinamonya pun mulai mengecil. Sekarang kita adjust voltage-nya 13, lebih. Kalian perhatikan saja. Oke, bagaimana menurut kalian? Saya Yuris Elektro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.